Tahapan persalinan normal. Setelah 9 bulan masa kehamilan, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah persalinan. Proses persalinan membutuhkan proses yang tidak sama pada masing-masing ibu hamil. Ada yang persalinannya cepat, ada yang membutuhkan waktu lama. Namun secara umum ada 4 tahap persalinan atau disebut juga dengan kala. Yang selanjutnya ada komplikasi persalinan. Yang A. Temuan keadaan normal dan abnormal dari partograf kala 2. Yang pertama, perineum. Bila perineum sangat teregang dan kulit perineum terlihat putih, maka perlu dilakukan tindakan episiotomi. Yang kedua, pendamping saat persalinan. Bila tidak ada pendamping persalinan, maka pendamping persalinan perlu memberikan dukungan secara intensif. Yang ketiga, gawat janin. Bila DJJ 160 kali per menit lagi lemah, tidak teratur, maka perlu segera diakhiri dengan episiotomi. Yang berikutnya ada HIS. Bila HIS menjadi lemah, perlu dipertimbangkan tindakan untuk menanganinya, misalnya mengoreksi pemberian cairan dan elektrolit pemberian stimulasi. Yang B, ada distosia bahu atau bahu macet. Distosia bahu adalah kesulitan persalinan pada saat melahirkan, menurut Varney 2004. Waktu untuk menolong kurang lebih 5-10 menit. Predisposisi distosia bahu yaitu yang pertama ada ibu mengalami diabetes mellitus, yang kedua adanya janin gemuk pada riwayat persalinan terdahulu, yang ketiga ibu mengalami obesitas, yang keempat riwayat janin tumbuh terus. Komplikasi distosia bahu pada ibu. Yang pertama, laserasi daerah perineum dan vagina yang luas. Yang kedua, gangguan psikologis sebagai dampak dari pengalaman persalinan yang traumatik. Yang ketiga, depresi jika janin cacat atau meninggal. Terus ada komplikasi distosia bahu pada janin. Yang pertama, terjadi peningkatan insiden kesakitan dan kematian intrapartum. Yang kedua, kerusakan syaraf. Yang C, ada presentasi bokong. Presentasi bokong merupakan suatu keadaan di mana janin dalam posisi membujur atau memanjang, kepala berada pada fundus, sedangkan bagian terendah adalah bokong. Macam-macamnya, ada bokong murni, bokong sempurna, bokong bagian tidak sempurna. Nah, posisi bokong berdasarkan sakrum terdapat 4 posisi. Yang pertama, sakrum kiri depan, sakrum kanan depan, sakrum kiri belakang, dan sakrum kanan belakang. Etiologi presentasi bokong yaitu kehamilan janin atau gemeli, kematian janin, tidak diketahui sebabnya. Yang D, ada presentasi muka. Presentasi muka adalah hiperekstensi sehingga ubun-ubun kecil menempel pada punggung dan penunjuknya adalah dagu. Penyebabnya panggul sempit, perut yang menggantung pada multipara, leher terdapat kelilitan tali pusat, pada janin dengan anencefali.